الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم وكرم وشرف على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ahibahil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama melanjutkan kitab kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah di maqalah yang ke-31. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama untuk sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Jika pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai radhah min jannatil firdaus. Amin. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita, dan jika mereka dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan bagi kita dan mereka di dunia dan akhirat. Juga kita bacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib yang telah mengajarkan kita, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan menjadikan kubur mereka sebagai radhah min jannatil firdaus. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit mereka. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadhihi niyyah wa niyyatan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarul birrul Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan untuk guru-guru kita, untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan untuk semua urusan dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasul. Al-Fatihah. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad, ya, yang di halaman kitab saya di halaman 14, kalau di kitab terjemah halaman 69. Ya.
Kita lanjutkan diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ajazani wa nafa'ani insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wa 30. Ya. Maqalah yang ke-31. An Ibrahim ibnu Adham, ya, rahimahullah, ya, dari Ibrahim ibnu Adham, semoga Allah merahmati beliau dan juga kita semua. Annahu, sesungguhnya, kilalahu, pernah ada yang mengucapkan kepadanya, ya, pernah ada yang berkata kepadanya, bima wajadta zuhda, dengan apa kamu menemukan, ya, menemukan rasa zuhud, atau, ya, kalau bahasanya, apa yang membuat kamu memiliki sifat zuhud, ya, atau apa yang kamu hadapi, pengalaman apa yang kamu hadapi sehingga kamu menerapkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan kamu zuhud. Zuhud itu sama-sama kita ketahui adalah zahada atau tarkud dunia, meninggalkan dunia. Ai bi ayyi syai'in ahbabta tarku rahatud dunya, dengan apa, sesuatu apa yang kamu cintai sehingga kamu, wahai Ibrahim ibnu Adham, meninggalkan segala hiruk pikuk dunia dan menggantikan toliban, memohon, meminta, li rahmatil akhir, dan meminta terhadap atau meminta rahmat di hari akhir, ya. Jadi Ibrahim ibnu Adham pernah ditanya oleh seseorang, apa pengalaman apa yang menyebabkan engkau melakukan zuhud atau mempraktekkan zuhud, atau sesuatu apa yang kamu cintai dari hal itu sehingga kamu, wahai Ibrahim ibnu Adham, meninggalkan segala bentuk hiruk pikuk dunia khusus untuk mencari toliban li rahmatil akhir, mencari rahmat di hari akhir. Ruwiya annahu kana sultanan, telah diriwayatkan annahu, sesungguhnya Ibrahim ibnu Adham, annahu kana, sesungguhnya dia adalah sultanan, dia adalah sultan, dia adalah raja, fi biladihi, di daerahnya, ya. Jadi Ibrahim ibnu Adham ini pernah diriwayatkan bahwa beliau adalah seorang raja di daerahnya atau di negaranya, ya, seorang raja yang penuh dengan dunia, bahasanya, ya, penuh dengan dunia. Fataraka sultanah, tetapi Ibrahim ibnu Adham meninggalkan apa? Kerajaannya. Kalau kita kesultanannya, gitu ya. Kesultanannya. Wa ijtahada fil ibadati, dia juhud, dia ijtihad, dia sungguh-sungguh fil ibadah, dalam ibadah, fi Makkah, di kota Makkah, wa ghairiha, dan di kota-kota lain, ya. Jadi Ibrahim ibnu Adham ini sesungguhnya bukan orang biasa, Pak Haji. Dia bukan orang seperti kita, orang rakyat jelata, enggak. Tapi dia adalah raja dan keturunan raja di wilayahnya atau di negaranya. Tetapi, ya, Ibrahim ibnu Adham ini meninggalkan kerajaannya, meninggalkan kekuasaannya, meninggalkan kesultanannya, meninggalkan label-label yang ada di pundaknya, lalu dia berpaling untuk ijtihad dalam ibadah, untuk jihad dalam ibadah, ya,
dia terus berupaya untuk melakukan ibadah, dia lebih mementingkan ibadah daripada kesultanannya, dia lebih mementingkan ibadah daripada label seorang raja, lalu dia melakukan ibadah di Makkah dan di daerah lainnya. Wa fi risalati al-Qushairiyah, dan dalam risalah Imam al-Qushairi atau Qushairiyah, wa huwa Abu Ishaq Ibrahim, beliau bernama Abu Ishaq Ibrahim ibnu Mansur ibnu Qurrah, bala kana min abna'il muluk, ya. Dia adalah Abu Ishaq Ibrahim ibnu Mansur bin Qurrah, ya. Dia adalah keturunan raja, ya, keturunan raja. Fakharaja, pada suatu ketika, fakharaja yauman, pada suatu ketika dia keluar pergi berburu, mutasayyidan, pergi berburu, ya. Fa'athara tha'laban wa au arnaban, dia berburu serigala dan juga arnab kelinci. Wa huwa fi talabihi, ya, dia lagi mencari itu. Kalau nggak dapat serigala, dapat arnab kelinci. Fahatafa bihi hatif, lalu dia mendengar suara, tiba-tiba mendengar suara lagi sedang berburu. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim ibnu Adham, alihadza khalaqta am bihadza amarta, wahai Ibrahim, ya, jadi ketika dia lagi berburu terdengar suara, wahai Ibrahim, apakah karena ini kamu disebabkan, atau karena ini kamu diperintahkan sebagai manusia, ya. Jadi dia pernah mendengar ada suara ya yang didengarkan langsung oleh Ibrahim ibnu Adham ketika dia sedang berburu, ya. Hei Ibrahim, apakah ini alasan ini kamu diciptakan, atau dengan pekerjaan ini kamu diperintahkan, nah, gitu ya Mas. Ya. Thumma hatafa bihi aidan min korbus, ya, syajarahu wallahu ma li hadza khalaqta wa la bi hadza amarta. Lalu setelah itu dia mendengarkan dari belakang pelananya, pelana kuda, ya, di atas pelana kuda, ya. Wallahi, dengan nama Allah, sungguh dengan nama Allah, malihadza khalaqta, bukan karena ini kamu diciptakan dan bukan karena ini kamu diperintahkan. Ya. Fanazala anda batih, ya. Lalu dia turun daripada kudanya atau kendaraannya, fasadafa ra'iyan, lalu dia bertemu dengan seorang pengembara, ya. Li abi fa akhadha jabata lirra'i, lalu dia mengambil jubah daripada orang ra'i, min suf, dari kain, walabisaha, ya, lalu dia gunakan fa'atau farsahu wa ma'ahu, lalu Ibrahim memberikan kudanya dan apa-apa yang dia bawa pada saat itu. Tsumma annahu dakhala badiyah, ya, lalu dia masuk ke dalam daerah namanya Badiyah. Tsumma dakhala Makkah, lalu dia masuk ke dalam kota Makkah. Wa sahaba biha Sufyan ats-Tsauri, di Makkah beliau bersahabat, kenalan atau bersahabat dengan Sufyan ats-Tsauri, ya. Wa Fadil ibnu Iyad, dan juga Fadil ibnu Iyad. Wa dakhala Syam, lalu masuk kota Syam, ya. Wa mata biha, dan beliau wafat di kota Syam. Wa kana ya'kulu minan amali yadihi, ya. Dia makan hanya dengan makanan yang dihasilkan dari tangannya. Mithlu hisad, seperti halnya berburu, wa hafzul basyatin, dan juga
bercocok tanam wa ghairu dzalik. Ya. Jadi subhanallah ini. Ya. Ibrahim ibnu Adhan ini seorang raja ya, seorang raja di wilayahnya. Ya. Ketika dia keluar dari rumahnya untuk berburu ya, thaklab ataupun arnab, serigala ataupun kelinci, beliau mendengarkan, "Hei Ibrahim, apa karena ini kamu diciptakan atau karena ini kamu diperintahkan?" Lalu setelah itu terdengar lagi suara setelah suara yang pertama, "Sesungguhnya engkau bukan karena ini diciptakan dan engkau bukan karena ini juga engkau diciptakan." Ya. Qala, lalu berkata Ibrahim ibnu Adhan, Sayyidina Ibrahim bithalathati asya'in, dengan 3 perkara. Ya. Kenapa kamu juhud wahai Ibrahim? Qala, berkata, telah berkata bithalathati asya'in, dengan 3 perkara. Ya. Apa 3 perkara itu? Ra'aitul qubura muwahhasyan. Ya. Aku ketika melihat kubur ya, makam, aku takut. Qati'an lil qulubi an mahbubati. Aku takut tetapi aku menetapkan dalam hatiku cinta kepada makam. Ya. Walaisa ma'i mu'nisun. Dan ketika cinta itu tidak ada lagi sesuatu yang aku cintai dalam hatiku kecuali tadi apa? Keberadaan aku di dalam makam. Walaupun aku takut tetapi aku senang untuk ketika aku berada di dalam makam. Artinya apa? Artinya kecintaan beliau terhadap makam itu jauh lebih penting daripada kecintaan kepada dunia. Artinya apa? Beliau lebih senang merasa ya, dirinya itu adalah orang yang sudah meninggal dunia, walaupun takut tetapi beliau senang. Ya. Lalu selanjutnya apa? Wa ra'aitu tariqan tawilan. Ya. Ay masafatan ba'idatan fil akhirah. Sesungguhnya aku melihat jalan yang sangat panjang, jalan yang sangat jauh, fil akhirah, di akhirat, walaysa ma'i zadun, tetapi aku tidak memiliki zad. Ya, tetapi aku tidak memiliki perbekalan. Akhirat kita panjang. Ya, akhirat kita panjang, jalan akhirat kita panjang, tetapi kita tidak memiliki, saya tidak memiliki zat, saya tidak memiliki perbekalan. Ya, yakni ala tilkal masafah. Ya, untuk Ibrahim ibnu Adham, ya, untuk melakukan perjalanan akhirat, dia merasa tidak memiliki zat, tidak memiliki perbekalan yang sanggup sampai perjalanan di akhirat. Wa ra'aitul jabbar, ya. Dan aku melihat dalam hal ini adalah sifat kekuasaan Allah, ya. Alladzi yakhurul 'abda ala kulli ma arad, ya. Dan aku melihat kekuasaan Allah yang disemayamkan atau yang ditetapkan kepada hambanya, kepada hamba sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Qadiyan, ya, secara qadi, secara hakim, walaysa li hujjatun, ya. Dan Allah tetapkan hambanya ketika Allah menghakimi hambanya, tetapi ketika pada saat itu saya merasa saya tidak memiliki hujjah, saya tidak memiliki alasan ketika Allah menghakimi saya.
ma yadullu ala sehatin da'wa, ya. Yang itu adalah kebenaran ataupun sanggahan yang saya bisa berikan ketika saya ditanyakan. Subhanallah, ya. Semoga kita bisa merasakan sifat ini, amin, ya. Dengan 3 perkara, ya Pak Haji. Dari Ibrahim ibnu Adhan pernah mendengarkan, apakah karena ini wahai Ibrahim kita diciptakan? Bukan. Apakah karena ini kita diperintahkan? Bukan, ya. Apakah karena dunia, karena alasan dunia kita diciptakan? Bukan. Apakah karena dunia kita diperintahkan? Bukan. Berarti kita diperintahkan untuk apa? A'udzubillah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Bagaimana ibadah? Yaitu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya. Lalu ibadah juga, ya, yaitu tidak menjadikan dunia sebagai harapan, dunia sebagai harapan, tetapi dunia hanya mazra'atul akhirah. Dunia hanya ladang, di mana ladang itu yang akan kita pupuk, kita cari, kita tanami, sehingga ketika hidup kita, ketika akhir hidup kita, dalam masafah, dalam perjalanan yang tawil, yang jauh, kita memiliki bekal, ya. Dunia mazra'atul akhirah, ya, dunia itu adalah ladang daripada akhirat. Nah, yang pertama dari Ibrahim ibnu Adhan, sangat kecintaan walaupun takut terhadap makam, terhadap kematian, tetapi itu yang paling dirindukan oleh Ibrahim ibnu Adhan, ya, atau Ibrahim ibnu Adhan, ya. Kecintaannya kepada kematian itu membuat dia tidak ada, membuat di hati Ibrahim, ya, ibnu Adhan, tidak ada yang bisa mengisi hatiku, katanya, ya. Tidak ada yang bisa mengisi hatiku kecuali rasa kecintaanku untuk akhirat, rasa kecintaanku untuk meninggal dunia, atau rasa kecintaanku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun aku takut, ya. Lalu yang kedua, beliau melihat dan merasakan bahwa kehidupan akhirat, ya, kehidupan akhirat itu sangat panjang, perjalanan di akhirat sangat panjang. Tapi kita, ya, Ibrahim ibnu Adhan merasa tidak memiliki atau belum memiliki bekal untuk perjalanan yang sangat-sangat jauh itu, ya. Seberapa banyak bekal yang dia miliki, tentu dia merasa tidak pernah cukup bekal yang dimilikinya untuk bahasa gitu, untuk kehidupan di akhirat. Karena kenapa? Karena perjalanan terlalu jauh dan terlalu panjang, ya. Terlalu jauh dan terlalu panjang, sehingga sebanyak-banyaknya bekal pun tidak bisa dipersiapkan. Jika di dunia, Pak Haji, jika di dunia, maka kita bisa ukur perbekalan yang harus kita persiapkan karena apa? Karena adanya jarak dan waktu, ya. Misalnya kita pengen pergi ke tanah Arab, pengen pergi haji, itu kita bisa tahu, kan, kita bisa ukur kira-kira perjalanan berapa hari, berapa lama, ya. Kalau zaman dahulu naik perahu, berapa lama di perahu, ya. Atau misalnya zaman dahulunya lagi, kalau naik binatang misalnya unta dan kuda, berapa lama, itu masih bisa kita hitung walaupun jaraknya berhari-hari. Apalagi sekarang dengan teknologi, manusia bisa sampai ke Mekah, ke Arab cuma dengan 9 jam Pak Ji, 9 jam, ya. Kalau saya waktu kuliah dulu sekitar 14 jam, ya, dari Indonesia ke sana itu sekitar
12 jam sampai 14 jam sampai 16 jam juga pernah. Itu masih bisa kita ukur. Ya, karena masih bisa kita ketahui jaraknya itu pasti akan bisa kita ketahui. Tapi kalau kehidupan akhirat Pak Haji, kita nggak bisa ngukur. Ya, karena saking lamanya dan tiada akhir. Saking lamanya dan tiada akhir. Ya. Jadi waladarul akhirah khairu wa abqa. Ya. Kekal kita di akhirat, di alam akhir. Ya, kekal di alam akhir. Artinya apa? Tidak ada batasan waktu di situ. Ya. Tidak ada batasan waktu di situ ketika kita hidup di kekal selama-lamanya. Tinggal nanti komposisi kita yang menentukan apakah kita kekal ya mendapatkan rahmat Allah, amin, atau manusia kekal mendapatkan siksaan Allah, naudzubillah. Ya, kita semua yang mengukur itu. Tetapi sungguh tidak ada yang mampu untuk ya, jangankan hidup di dalamnya, melakukan persiapannya pun sangat-sangat sulit karena terlalu jauh dan terlalu panjang dan terlalu lama. Ya. Jika kalau kita di dunia Pak Haji, perbekalan kita bekali anak kita untuk sekolah, untuk hidup di dunianya nanti. Ya, bekal itu ketahuan Pak Haji. Sekolah dari tingkat SD, mungkin dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya lulus kuliah misalnya 20 tahun, 25 tahun dan seterusnya. Lalu sudah mulai menampakkan diri hingga umur 45 tahun atau 40 tahun. Masih bisa terukur 40 tahun bekal. Sehingga apa? Sehingga uang sekolahnya bisa kita siapkan. Ya. Pembekalan nanti setelah dia menikah juga mungkin kita bisa siapkan. Tapi untuk urusan akhirat tidak bisa kita persiapkan, bukan tidak bisa, tetapi karena terlalu panjang sehingga kita merasa bahwasanya perbekalan itu tidak akan pernah cukup. Ya. Nah, tapi ada lagi nih yang tidak baik adalah orang yang merasa, mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang merasa perbekalan kita untuk akhirat sudah cukup sehingga ya, kita mau melakukan apa yang telah Allah larang dalam agama ini. Ya, itu adalah orang yang merasa kehidupan bekal untuk akhiratnya sudah tercukupi. Ya. Makanya dalam Al-Quran yang sering saya gunakan adalah, atau yang sering saya ucapkan, a'udzubillahi wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa, ya Allah berikanlah saya dunia dan akhirat dia tidak akan khawatir. Karena kenapa? Karena merasa sudah cukup. Ya. Karena saking banyaknya harta dia infakkan di jalan Allah, cukup untuk bekalnya di akhirat. Padahal dia tidak tahu jarak ataupun keadaan ataupun waktu ya, di akhirat itu adalah waktu yang tidak bisa diukur dengan ukuran waktu manusia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya, dan ada juga yang mereka yang merasa khawatir dengan kehidupan akhiratnya, dia akan berdoa, berikanlah saya kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ya. Saking panjangnya. Ya. Dan yang tiga adalah Ibrahim ibnu Adhan ya, telah menyaksikan Allah dalam hal ini adalah sifatnya ya, sifatnya Allah ya, ketika menghakimi seseorang, menghakimi manusia, maka ketika dia Ibrahim bin Adham merasa dihakimi oleh Allah dengan apa yang telah dia lakukan di dunia ini, maka dia tidak punya hujah, tidak punya alasan untuk apa? Untuk membantah apa yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Ya, Allah tetapkan kepada dirinya. Pernah Pak Haji ada orang bertanya,
Ya. Apakah manusia yang sudah, manusia yang beriman dan manusia yang tidak beriman Allah telah tetapkan mereka tidak beriman? Atau sebenarnya Allah menetapkan semua manusia beriman? Atau manusia ditetapkan seluruhnya tidak beriman? Ya. Kalau kita kembalikan lagi pada pemahaman kita bahwa manusia yang pertama diciptakan itu lahir ke muka bumi dalam keadaan bersih dan suci. Ya. Lalu orang tuanya, lingkungannya, sekolahnya yang membentuk manusia itu menjadi beriman dan juga menjadi tidak beriman. Tetapi yakinlah Pak Haji bahwa manusia yang tidak beriman pasti pernah merasakan getaran-getaran iman. Ya. Karena kenapa? Karena Allah pasti memberikan getaran-getaran itu. Yang menjadi masalah adalah orang yang tidak beriman itu apakah ingin menerima atau tidak, menolak. Jadi dalam hal ini bisa kita katakan bahwasanya seluruh manusia pasti diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia beriman ataupun dia tidak beriman. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah manusia itu menerima tanda-tanda hidayah itu, atau menerima hidayah itu, atau menolak dengan jelas hidayah itu. Ya. Karena hidayah itu banyak sekali bentuknya Pak Haji. Ya, tidak bisa dikatakan bahwa ini hidayah dan yang lain tidak hidayah. Jadi Allah karena sayangnya Allah terhadap manusia, maka manusia diberikan semuanya hidayah, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Sehingga di hari akhir nanti, ya, ketika ditanyakan kenapa kamu tidak beriman, bukan lagi jawabannya adalah karena saya ditetapkan oleh Allah tidak beriman, bukan. Tetapi karena saya menolak hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga ada orang yang manusia yang dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah. Bukan karena manusia itu tidak mengetahui hukum Allah, tetapi karena manusia itu menolak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang menolak, ya, manusia yang menolak untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebuah kisah perjalanan hidup dari Ibrahim ibnu Adhan, ya, yang dahulunya dia adalah seorang raja, dahulunya dia adalah sultan, dia pemangku kekuasaan di wilayahnya. Lalu Ibrahim ibnu Adhan suatu ketika dia meninggalkan segala bentuk kekuasaannya dengan karena mendengarkan sebuah suara yang mengatakan kepada Ibrahim, apakah ini engkau diciptakan, apakah ini kamu diperintahkan, apakah karena dunia kamu diciptakan, apakah kamu diciptakan untuk memiliki dunia atau dunia diciptakan untuk kamu, dan seterusnya. Tapi dari hal itu banyak sekali, ya, banyak sekali ibrah yang kita bisa ambil bahwasanya kehidupan ini, apapun kita, profesi kita, bahwa hidayah itu tetap ada di depan mata kita. Cuma yang menjadi masalah adalah kita sadar ataupun tidak sadar. Baik, berapa menit lagi Pak Haji? Baik, mungkin ada yang ingin tanyakan? Silakan. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dua sisi yang kontradiktif ya. Jadi pertama Sayyidina Utsman bin Affan ya, yang memang dengan kekuasaan ya, bahasanya kekuasaan itu membeli sumur, atau dengan hartanya dia malah mewakafkan, bahasa gitu ya, membeli sumur untuk kemudian digunakan oleh orang muslim, atau bahkan bukan muslim saja yang menggunakan, orang non muslim juga, orang Yahudi pada saat itu juga menggunakan. Lalu di sisi lain ada kisah yang Ibrahim ibnu Adhan, yang sebenarnya dia adalah seorang sultan, seorang raja yang tentunya memiliki kekuasaan ya. Tentunya memiliki kekuasaan. Pertanyaannya, kekuasaan itu apakah besar? Ya sudah pasti besar, karena dia adalah seorang raja ya. Kembali lagi, kenapa dua sisi ini berbeda? Yang satu, Sayyidina Utsman bin Affan menggunakan kekayaannya untuk diinfakkan, sedangkan Ibrahim bin Adhan itu meninggalkan segala kekayaannya, dilepas saja, mohon maaf ya, dilepas saja. Nah, dari kisah ini ya, dari Risalah Al-Qusairiyah, sebenarnya kalau Pak Haji membaca, ini ada sedikit terputus ya. Terputus kisah. Jadi terputusnya kisah yang terjadi pada Ibrahim ibnu Adhan ya. Pada saat itu Ibrahim ketika mendengar suara, lalu dia turun dari kudanya atau hewan yang dia tunggangi, dan bertemu seorang pengembara dan diberikan semua hartanya ya. Lalu ditinggalkan secara otomatis duniawinya untuk mengejar akhirat ya. Padahal sebelumnya, bahasa gitu, ketika sultannya ini, apakah Ibrahim ibnu Adhan pernah memberikan manfaat untuk orang lain atau tidak ya. Jadi ini adalah kisah yang terputus. Nah, dalam hemat saya ya, ketika terjadi suatu hal yang terputus ini, ada dua approach, pendekatan yang bisa kita bisa lakukan, kita bisa lihat secara antropolog. Yang pertama, saya memiliki keyakinan walaupun kisah ini terputus, tetapi Ibrahim ibnu Adhan juga pernah memberikan manfaat untuk orang lain ketika menjadi sultan. Yang kedua, yang menjadi titik perbedaan antara Sayyidina Utsman bin Affan dengan Ibrahim ibnu Adhan, kalau kita bisa kategorisasi atau kita bikin level, karena tingkat ibadahnya itu berbeda. Jadi kedekatannya dengan Allah berbeda. Yang dilakukan oleh Ibrahim ibnu Adhan melalui sebuah tulisan yang di sini disebut ya, wasadafa ra'iyan fa akhadha jalaba. Jadi ketika dia bertemu dengan seorang pengembara dan diambil dari pengembara itu adalah pakaiannya ya, sufnya dan sebagainya ya, karena Ibrahim ibnu Adhan merasa kekhawatiran dengan hartanya untuk kehidupan di akhirat, sehingga dia melepaskan ya. Tetapi beda dengan Sayyidina Utsman bin Affan, karena dengan hartanya dia berjihad. Nah, jadi komposisinya berbeda, karena zamannya pun berbeda ya. Zamannya berbeda. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan pada saat itu adalah pada saat penyebaran agama Islam. Walaupun pada masa Ibrahim ibnu Adhan itu terjadi saat juga penyebaran agama Islam, tetapi tidak begitu dengan peperangan bentuknya, dengan masif. Dalam hal ini bisa kita kompromikan bahwa dua orang ini memiliki atau berada pada masa yang berbeda, satu. Yang kedua, Utsman bin Affan menjadikan hartanya sebagai tolak sandaran atau tools atau instrumen untuk memenangkan, untuk berjihad di jalan Allah, sedangkan
Ibrahim ibnu Adhan karena seorang biasa, dia lebih memilih untuk meninggalkan harta karena kekhawatiran harta itu tidak bisa membawa dia di akhirat. Ini bisa dibuktikan Pak Haji dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata bithalathati asya. Ra'aitul qubura wahisha. Ya, pertama yang diucapkan oleh Ibrahim ibnu Adhan adalah saya melihat kubur, melihat makam, itu saya merasa khawatir dan getar. Tetapi itulah yang membuat saya, yang mengisi hati saya untuk dipenuhi bahwasanya saya akan tetap berada atau saya lebih mencintai akhirat ketimbang dunia. Jadi dari struktur ini kita bisa melihat ya bahwasanya Ibrahim ibnu Adhan lebih mengkhawatirkan jika harta itu tetap berada padanya, dia tidak memperhatikan dunia. Nah, kalau kita kita logikakan, bukan logikakan ya, kita implementasikan dalam dunia kita sehari-hari saat ini, apakah zuhud itu harus meninggalkan seperti Ibrahim ibnu Adhan? Tentu tidak bisa juga, karena dunia sekarang ini sudah berbeda ya. Pada zaman dahulu mungkin seperti Ibrahim ibnu Adhan bisa, tetapi kalau zaman sekarang saat ini ya, kalau kita tidak berkeluarga itu akan mudah, tapi kalau kita punya keluarga ini akan menjadi masalah sosial dan seterusnya dan seterusnya. Nah, makanya dalam hal ini yang dimaksud dengan zuhud modern adalah tidak melebihi, atau ya seperti yang saya ucapkan ya, mencintai dunia hanya pada saat atau pada batasnya saja, tidak melampaui batas mencintai dunia sesungguhnya untuk mencintai dunia ya. Jadi gitu Pak. Jadi ada ya, silakan. Jadi apabila kita dihadapkan pada dua pilihan, iya, kita dikasih kemewahan sama Allah, lebih baik yang mana kita pilih? Apakah kita menjadi seorang imam atau menjadi seorang Ibrahim bin Adhan? Iya. Jadi gini Pak, jika kita ada proses pemilihan ya, memilih antara apakah kita akan menjadi Utsman bin Affan atau kita ingin menjadi seperti Ibrahim ibnu Adhan, karena dua sisi yang berbeda Pak Haji ya. Yang satu hartanya digunakan, yang satu lagi meninggalkan dunia. Nah, tentu dengan dua pilihan ini kita tidak bisa mengeneralisir. Kita tergantung daripada keadaan kita sendiri, keadaan kita. Nah, kalau saat ini kalau kita tinggalkan dunia, betul-betul untuk dunia, apakah akan menjadi masalah atau tidak? Ya, akan menjadi masalah atau tidak? Karena saya melihat beberapa fenomena ya, di beberapa daerah itu ada kegiatan yang zuhud dan itu betul-betul meninggalkan dunia. Istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, keluarganya ditinggalkan untuk ibadah di sebuah wilayah. Dalam hal ini pernah ada pertanyaan gitu, Pak Ustadz, itu baik atau tidak? Saya katakan baik jika tidak memiliki masalah. Ya, masalah apa? Masalah keluarga. Anaknya gimana? Istrinya bagaimana? Makanannya terjamin atau tidak? Dan seterusnya. Jangan sampai bahwa ketika kita tinggalkan keluarga itu menjadi masalah. Ya, masalah baru. Selanjutnya, apakah saya menjadi seorang Utsman bin Affan itu lebih baik? Nah, dalam hal ini, kalau kita berada dalam posisi orang yang the have, ini lebih baik kita menjadi seorang Utsman bin Affan. Ya. Karena kenapa? Karena kemampuan itulah yang kita miliki. Ya, jadi porsinya ya, kalau misalnya begini Pak, di dalam literasi agama Islam itu selalu menyebutkan adanya tingkat balancing ya, adanya keseimbangan, di mana porsi itu tidak bisa dibebankan kepada seseorang jauh daripada kemampuannya. Sekarang gini, jika hanya ada kisah Utsman bin Affan, maka bagaimana dengan manusia muslim yang memiliki berada pada posisi tidak beruntung? Berarti dia tidak pernah bisa merasakan zuhud, gitu ya. Berarti orang ini, kita tidak pernah, orang seperti saya yang mohon maaf hidup di bawah garis yang kurang baik, itu tidak pernah bisa merasakan zuhud. Berarti sifat zuhud hanya bisa diberikan kepada orang yang memiliki harta, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, meninggalkan dunia. Nah, tetapi dengan adanya contoh Ibrahim ibnu Adhan
Ini memberikan keseimbangan bahwa orang yang berada dalam keadaan kita atau posisi kita yang tidak beruntung, kita tetap bisa melakukan zuhud. Artinya apa? Dengan meninggalkan dunia. Kembali lagi, dunia itu seperti apa? Yaitu dunia itu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan kita. Begitu, Ustaz. Jadi dua-duanya, kalau ditanya lebih baik saya jadi orang Sayyidina Utsman bin Affan atau saya menjadi Ibrahim bin Adham, tergantung dari sisi mana kita melihat. Jika kita melihat kebaikan itu ada dan kita orang berada, ya lebih baik menggunakan atau mengikuti Sayyidina Utsman bin Affan, karena itu bisa bermanfaat. Tapi bukan hanya uang yang kita bisa manfaatkan sebenarnya, ilmu kita juga bisa, Pak Haji. Oke, ilmu kita juga bisa. Ya, saya seorang ustadz, ini Tahadus bin Nikmah. Saya seorang ustadz, tapi saya juga bisa melihat sesuatu terkait dengan teknologi. Saya mewakafkan otak saya, yaitu saya buat Quran digital. Itu juga bagian daripada wakaf, walaupun tidak berbentuk harta. Jadi kembali lagi, kekuatan apa yang kita miliki tentu barometernya adalah diri kita. Kalau mana yang lebih baik, semuanya baik. Karena dua-duanya adalah untuk ibadah. Dan mencari dunia hanya untuk ibadah. Jadi posisi gitu. Kalau hanya dunia untuk ibadah, maka apapun yang kita lakukan, baik seperti Sayyidina Utsman bin Affan ataupun Ibrahim bin Adham, juga keduanya memiliki kebaikan karena tujuannya adalah ibadah. Ya, baik. Begitu Pak Haji ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Sebelum kita tutup, marilah kita bacakan Al-Fatihah, terutama untuk diri kita, untuk para pengurus masjid, para muhsinin, muhsinat yang telah membantu kita, membantu masjid ini dan seluruh masjid di dunia, dan juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi mereka dan kita semua. Al-hadiniyah wa kullu dari salih wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Allahumma afiq lahu tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.